Polres Metro Jakarta Barat bersama TNI dan Satpol PP Pemkot Jakarta Barat melakukan patroli di sejumlah ruas jalan titik rawan aksi kejahatan. Di Jalan Pusri Palmerah Jakarta Barat, para pengendara sepeda motor yang melintas diberhentikan petugas dalam razia. Tak hanya meminta menunjukkan surat-surat kendaraan, para pengendara juga diperiksa barang bawaannya di dalam jok sepeda motor serta isi tasnya. Itu punya teman, Pak. Apa nih? Polisi pun menemukan narkotika jenis sabu dalam bungkusan klip kecil yang dibawa seorang pengendara. Tak hanya narkotika, polisi juga mendapatkan obat keras tanpa izin edar. Ini, Pak. Apa sini? Iya. Aduh, berbagai. Tak jauh dari lokasi tersebut, petugas juga mengamankan seorang pengendara sepeda motor yang membawa narkotika jenis tembakau sintetis atau sinte. Pengendara sepeda motor tersebut berupaya mengelak saat dimintai keterangannya oleh petugas di lokasi. Wah, ini sinte nih. Banyak. Oh, sinte. Lu habis mapping, Bro. Lu yang mapping apa? Ambil kopdek. Waduh. Razia ini digelar kepolisian serentak dalam memperkecil ruang gerak para pelaku kejahatan jalanan di wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi begal sadis di kota Medan, Sumatera Utara berakhir maut. Seorang pelaku tewas setelah motor yang ditungganginya menabrak titik beton rumah warga saat kabur usai gagal merampas motor korban. Warga Jalan Platina 7C, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli digegerkan dengan tewasnya seorang pemuda yang diduga pelaku begal bersenjata tajam. Korban Muhammad Aji Sidik mengaku dipepet 3 pelaku yang mengendarai 1 sepeda motor. Tanpa banyak bicara, salah satu pelaku langsung menghujamkan celurit ke tubuh korban. 3 sabetan mengenai punggung korban hingga sempat terjadi tarik-menarik sepeda motor. Korban yang berteriak meminta tolong membuat pelaku panik dan memilih kabur. Nahas saat melarikan diri, motor pelaku menabrak titik beton rumah warga. 1 pelaku terpental ke aspal dan tewas di tempat, sedangkan 2 pelaku lain berhasil kabur. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi jasad pelaku ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumut. 9 celurit dan 2 unit sepeda motor turut diamankan sebagai barang bukti. Hingga kini polisi masih memburu 2 pelaku lain yang melarikan diri. Seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor nekat melepas tembakan di tengah keramaian warga di Bandar Lampung. Aksi itu dilakukan untuk membantu rekannya yang sempat tertangkap warga saat melarikan diri. Beginilah rekaman kamera pemantau CCTV saat komplotan pencuri kendaraan bermotor beraksi di sebuah toko jahit pakaian di Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung pada bulan April 2026 lalu. Awalnya salah satu pelaku sempat terpergok warga dan berhasil menangkapnya setelah tertabrak mobil yang melintas di lokasi kejadian. Namun rekan pelaku datang dan langsung melepaskan tembakan. Komplotan curanmor bersenjata api itu akhirnya berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik korban. Tim khusus anti bandit Polresta Bandar Lampung berhasil meringkus salah satu tersangka bernama Ahmad Yusuf. Setelah 1 bulan menjadi buron, polisi kemudian berhasil menangkap rekan pelaku bernama Adi Gunawan, warga sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Dari tangan tersangka, polisi menyita sepucuk senjata api rakitan dan 2 butir peluru serta sepeda motor yang digunakan tersangka saat beraksi. Teman yang datang dan melepaskan tembakan itulah yang sudah kami amankan saat ini. Inisial AG. Kalau saudara Y kemarin sudah kita ekspos sebelumnya, itulah yang menjadi pemetik waktu itu yang terjatuh. Kemudian inilah senjata yang digunakan. Kami masih mencari juga ya. 1 senjata api yang kita duga juga dibawa oleh yang terjatuh saat itu, saudara Y. Ini masih kita lakukan upaya pencarian.
Atas perbuatannya, komplotan tersangka dijerat pasal berlapis tentang pencurian dan Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata api ilegal, serta terancam hukuman pidana selama 15 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Ratusan emak-emak geruduk rumah mewah yang berada di Desa Pelayangan, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Jambi. Kedatangan emak-emak ini diketahui akan melakukan aksi penggerebekan rumah yang diduga milik bandar sabu di desa setempat. Beginilah suasana satu warga yang melakukan aksi terhadap rumah mewah yang dihuni oleh bandar narkoba. Rumah mewah tersebut diduga milik bandar sabu di Desa Pelayangan, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Jambi. Mama ini meminta agar penghuni keluar dari desa dan ditangkap karena sudah meresahkan warga sekitar. Beruntung aksi main hakim sendiri tersebut berhasil dihentikan polisi, meski sempat beberapa kali melepaskan tembakan untuk menghalau massa. Kapolres Batanghari AKBP Arya Tesa mengatakan akan melakukan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, termasuk anggota polisi yang melindungi pelaku narkoba. Dari Batanghari, Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Aksi nekat seorang pria yang hendak membobol mesin ATM di kawasan Cilangkap Tapos, Kota Depok berhasil digagalkan oleh petugas keamanan komplek perumahan. Aksi pelaku gagal total setelah gerak-geriknya terpantau jelas melalui kamera pengawas. Seorang pria nekat hendak membobol sebuah mesin ATM di kawasan Cilangkap Tapos, Kota Depok. Pelaku beraksi menggunakan obeng untuk membobol mesin ATM tersebut. Pelaku tidak menyadari bahwa seluruh gerak-geriknya telah diawasi ketat oleh petugas keamanan melalui layar CCTV komplek perumahan. Saat tertangkap basah oleh petugas yang datang menghampiri, pelaku sempat panik dan memilih langsung kabur masuk ke dalam sebuah mobil yang digunakan dalam melancarkan aksinya. Pelakunya sih kurang tahu, tapi ya di mobil ada. Di mobil ada. Nah, yang beraksi berapa orang? Yang beraksi satu orang. Dia pakai apa Pak beraksinya Pak? Pakai obeng lah. Pakai obeng. Congkel. Ketahuan, dia pokoknya ketahuan. Tuh segitu dia tetap, dia keluar langsung naik mobil. Polisi telah memeriksa beberapa saksi serta mengamankan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Kini kasus tersebut sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut untuk memburu kedua pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.